Jadi sih sebenarnya nggak sengaja sih, jadi gara-gara corona juga. Jadi kita kan gara-gara corona rambut lo jadi lurus gitu. Wah ini berarti harus dilaporin nih. bukan Ya, Salah satu impact dari corona menyebabkan rambut lurus. Oh, Oja ini juga gitaris ya. Terus masih ngeband sampai sekarang. Ya kalau ada yang manggil, kita mah tergantung panggilan. Mau jadi badut jadi badut. Soalnya dia sebenarnya kalau nggak potongan begini, dia merasa ganteng katanya. Oh. Sama bini lo, sama aku nggak ngomong gitu. Terus Maksudnya ngomongin begini juga ganteng. Wih, kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia maya kita jangan sampai kita bawa ke kehidupan nyata kita. Dunia medsos kita berbeda dengan dunia nyata kita. Jangan sampai mengurangi esensi kehidupan nyata kita. Tapi kalau pemain baru nih, Iya. yang mau ke TikTok mendingan nggak usah lah. Jangan ya. Bukan, jangan. Kenapa? Saingan banyak. Halo sahabat-sahabat sehat, selamat datang di OKB, obrolan kesehatan berisi bersama saya Darmawan. Dan nanti kita akan membahas tentang salah satu platform media sosial yang sekarang itu menjadi nomor 1 loh. Siapa yang nggak kenal dengan yang namanya TikTok. Nah, kalau bicara yang namanya TikTok ini pasti banyak orang tidak hanya sekedar nge-view, tetapi juga sudah banyak yang main di TikTok. Seperti apa sih bahayanya TikTok ini? Loh, kok bahaya? Bisa menimbulkan masalah kesehatan loh teman-teman. Nah, nanti kita akan ngobrolin dengan tokoh influencer yang sudah hadir juga di sini. Saya nanti akan ngobrol dengan mereka. Dan pastinya Anda penasaran, katanya TikTok itu ada uangnya nggak sih? Nah, kita akan tanya-tanya dengan mereka. Tapi sebelum itu jangan lupa ya teman-teman, untuk biar selalu mendapatkan informasi-informasi update dari kami, selalu ikuti channel kami, subscribe, share, kemudian like, dan juga tinggalkan komen yang menarik. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Nah, inilah tokoh 2 orang. Wah. Saya sebelum ke Reza dulu. Katanya nonton dia lagi. Nggak apa-apa dong. Kalau netizen lihat wajah Reza itu kan pasti nggak akan ganti channel. Amin. Ya kan? Tapi yang di sebelah Reza ini loh. Oh, Iya kan? Ganti TV-TV-nya. Apaan sih? Langsung, aduh pas nonton, aduh ojek cas ah. Ditinggal. Ini Mas Ozai. Iya, Dipanggilnya Ojai. Ojai. Iya. Mas Ojai. Ojai. Ya kan? Itu emang asli namanya Ojai. Enggak, aslinya Fauzi. Oh, aslinya Iya. Fauzi. Fauzi Jadi Oji. Jadi Ojai. Ojai sekarang. Oh. Kalau jadi- zaman dulu gitu. Oh, zaman- zaman dulu. Oh. Berarti Ketahuan tua. Zaman Terusin dulunya lagi dia. Dulunya. Iya, enggak. Mas Ojai. Iya. Itu kalau ngelihat saya geli sih, antara geli, imut, dan cute itu Beda tipis ya. beda tipis Beda ya, tipis. ya kan? Itu rambut itu idola dari siapa? Ini karena nonton drakor. Cowok loh, Reza maaf loh ya. Ini dia sama cowok ya. Iya. Laki-laki kan rambut cepak pendek Iya, atau gimana? Kalau tubuh klimis panjang kan gitu. gahar gitu. Oh. Di kata siapa? Ini gondrong sih. Gondrong. Tapi begini modelnya. Iya. Itu kenapa? Ceritain Kurang dong. lurus. Enggak sambil ngobrol aja. Iya. Udah cuy. Biar kelihatan. Jadi sih sebenarnya nggak sengaja sih, jadi gara-gara corona juga. Jadi kita kan Gara-gara corona rambut lo jadi lurus gitu. enggak. Wah, ini berarti harus dilaporin nih. Bukan. Iya, Salah satu impact dari corona menyebabkan rambut lurus. Bukan menyebabkan rambut lurusnya cuy. Ya kata lo gara-gara corona tadi. Rambut lurus emang dari dulu. Modelnya. modelnya. Jadi modelnya. Oh, jadi corona itu modelnya gini. iya Iya, juga ya. lo kalau jelasin harus Salah gue. cepet, yang lengkap. Susah nih kalau ngomong sama dokter nih. Iya, emang kena lo. Gue ini pasien. Bingung. Perasaan yang dapat update tuh corona itu bulat, nonjol-nonjol gitu. Nonjol kan? Lurus. Enggak ada corona Bikin sesak yang lurus napas. begini ada. Ada juga ya. Virus baik ini. Oh, corona yang baik ya. Menyebabkan rambut lurus. Enggak, jadi aku tuh enggak potong-potong rambut. Nah, ini poni tuh panjang banget tuh.
tadinya segini Oh masih iya segini. bener ya cuy ya. Waktu itu kan kita mau ke barbershop aja mikir dong. Iya, mikir Bener kita. aku ingat. Iya. Gondrong itu. Kita. Nah, aku kan takut kan, Iya. takut bawa apa virus kan kita nggak tahu tuh. Iya. Nah, udah tuh ada temen di situ si Dandung itu, ada temen lah ke situ ke rumah. Ih, dia kan tukang salon nih. Iya. Ya udah deh, gua minta potongin nih. Potongin gua dong. Poninya aja. Serius lo poninya aja? Iya, biarin nggak apa-apa. Prot. Kok jadi gini gua bilang. Tapi tetap Tapi manis lucu. sih. Kan dia yang ngaca sendiri, dia ngomong sendiri. Manis ya. Dia Iya, ngaca orang sendiri yang- kok manis ya. Enggak, yang bilang manis kan sendiri-sendiri, yang Iya. lain kagak ada. Iya, makanya. Makanya gue muji sendiri aja lah. Iya, berarti PD-nya banyak kan dong, kebanyakan ya. Overdosis dong. Oh, jadi awalnya dari situ. Awalnya memang tadinya nggak ada poni. Nggak ada. Cuman karena bilang tadi potong poni jadinya jadi begini dan Dulu keterusan. sebelum rambutnya gini dia ganteng. Oh, Sekarang? Masih lah, masih. Lebih ganteng. Lebih ganteng. Iya, udah sih. Dari jajan. Bagi jajan. Reza sama Oja. Wah, ini udah kalau udah ngumpul, ya kan? Itu Tidur emang dong. temen udah temen lama. Lama banget. Pertama kali kenal waktu apa? Waktu di episode sebelumnya kan gue udah cerita aku kan sempat ngeband ya. Ngeband. Aku ngeband sama Ojai dulu 2009. Oh, ini teman band kamu Reza. Iya. Oke. Jadi aku nyanyi kan kalau manggung kan suka Iya. ada yang bener-benerin nyolok kabel tuh Ah. sama bersihin Bersihin. sepatu Ah. gitu. Oh. Nggak ada waktu itu. Oh. Nah, aku bagian Bagian sound, Enggak, ngangkut. bukan masang ini paku payung. Aku lebih ke sana sih. Kenapa jadi paku payung? Lu Apa anarkis. hubungannya? Main gitar dia. Yang buat ini loh yang tok tok. Oh, iya, Gua iya, tuh. iya, Properti. Iya, properti. Iya. Anak art kalau Anak sekarang art. kan Wah, iya, art, anak ya. art. Art, Iya. kan. Kalau di syutingan tuh art Oh, gitu, art, ya kan. Oh, Props, ini, props. ya kan. Oh, alah, jadi tukang jagain paku. Kalau kemarin kan lagi viral tukang ngepet nih ya. Iya, Ini iya, tukang bener. pakunya di sini. Tukang pakunya Iya. di sini, jagain Iya, lilin. iya, iya, iya. Ya Allah. Oh, jadi ini gitarisnya. Gitar. Oh, Oja ini juga gitaris ya. Terus masih ngeband sampai sekarang. Ya kalau ada yang manggil kita mah tergantung panggilan. Mau jadi badut jadi badut. Tapi kayaknya sekarang lebih aktif di TikTok. Di TikTok. Di TikTok. TikTok. Itu yang mulai duluan siapa? Reza atau Oja? Eja. Gue. Eja. Aku sih Reza. aku. Reza duluan. Aku duluan. Reza awalnya terpikirkan main TikTok, ya kan? Itu apa yang membuat kamu kok masuk ke dunia TikTok itu? Dulu gini dong. Aku inget banget tahun lalu pas New Year's itu kan lagi libur nih, ya kan. Jadi lagi nyantai gue di Singapura nih. Aku inget banget dong. Aku di Singapura. Terus kayak banyak waktu luang gitu kan, nyantai doang gitu liburan. Terus iseng, orang-orang katanya di Instagram tuh banyak yang download TikTok. Di situ pertama kalinya gue download TikTok, Jay. Dia bukan lu sebelum Singapura di situ pas lagi liburan. Gue inget banget sama Iki sama Eji di situ kan. Langsung gue download cuman untuk lihat-lihat doang, Dok. Oh. Seru nih, Dok. Lucu, banyak hiburannya. Iya. Joget-joget juga kan. Iya. Kan, cowok. Yang joget Normal, kalau di sini Iya, boleh iya, dibahas iya. kesehatan normal. Iya, iya, benar, Normal. benar, betul, betul. Joget itu kan bagian dari kesehatan. Kesehatan. Iya. Karena dengan kita joget itu Tapi- meningkatkan hormon endorfin loh. Oh. Tapi dia bukan jogetnya permasalahannya. Oh iya iya, yang Siapa- sering kali ada challenge-nya itu kan habis lihat joget ya, itu yang ditanya gitu kan ya gelangnya warna apa? Iya. Iya, bener. Coba perhatiin gentengnya warna apa. Iya. Udah nggak ngeh tuh. Salpok ya. Iya. Iya, iya. Dokter tahu juga ya berarti. Oh, iyalah. Kesehatan. Oh, Oh iya, iya. kan platform nomor 1. Oh, iya. iya. Ini yang kita mau bahas itu. Enak kan nyekrol. Itu sempat dibilang, lu ngapain sih Om, lu ngapain sih Bang, gitu-gitu kan biasa kan anak-anak. Ya biarin sih, ini lucu ya kan, bilangnya lucu padahal kan joget. itu berbulan, ada 2 bulan lah ya, cuma nonton doang, nggak belum main. Sampai akhirnya penasaran main tuh kayak bulan-bulan April kali ya. Udah mulai tuh main tuh dong, cobain bikin konten, cobain joget, tapi nggak viral-viral. Sampai akhirnya viral di pertengahan tahun lah, kalau nggak salah tuh bulan-bulan Juni. Gua Iya. udah mulai viral. Akhirnya Ojai ikut main di bulan apa? September apa? Oh, lama.
Lu bulan apa? Dia udah ini gue belum mau juga tuh. Oh, lo juga masih segen tuh ya? Nggak mau, iya. Udah bikin aja. Pas didorong sama netizen, baru deh tuh. Lo kalau- bener deh bikin deh. Memangnya kalau Oja dulu kalau Reza main di TikTok terus ya kan usahanya adalah tadi ada dulu waktu di episode sebelumnya ya sebagai seorang pengusaha entrepreneur dan sebagainya. Kalau Oja sendiri apa sih? Sebelumnya, Ya, sebelumnya aku sama dia juga. Aku marketing Di kantor. marketing di kantor. Ya kan? Oh berarti memang udah teman akrab nih ya? Enggak Udah. juga sih. Oh, Janjian dulu cuy. janjian dulu. Ada Oh, dia pengen nih. Pertama kali kenal, ya kan teman sekolah atau kayaknya beda umur ya? Iya, beda. Aku Dia kan 17. Kan ada lebih cucu. tua ya? Oja. Aku 17. Hah? 17. Oh, kalau dia 17 berarti gue 9. Iya, iya, iya. Puasa enggak boleh bohong. Iya, iya. 17 tambah berapa Aku lo? beda. Beda ya? Lumayan jauh beda. Lumayan jauh bedanya. Waktu kita ngeband ceritanya. Kenapa bisa ketemu itu, Reza? Nah, audisi. Jadi ceritanya dari label tuh open audisi, open recruitment buat personil-personil band. Jadi kayak di apa sih pasang iklan lah gitu-gitu lah Koran, dari koran lah. koran. Dulu kan di zaman itu kan belum ada digital kan, medianya koran segala macam. Sampai akhirnya beberapa temen masuk dari audisi dan salah satunya Bang Ojai. Bang Ojai. Nggak kenal sebelumnya, memang bener-bener nggak kenal. Kenal di situ aja. Oh. Pas 2009. baru mau bikin video klip ya kita. Iya. ya. Dan pertemanan itu sampai sekarang. Alhamdulillah sampai Kan? sekarang. Seneng nggak punya teman Reza, Oja? Tergantung. Kagak sih. Tergantung aja lah ya. Bingung juga. Bingung ya? Karena ada urusan bisnis aja kan? Iya. Ya kan? Ada duitnya gitu ya? Pertemanan tuyul. Iya. Pertemanan tuyul ya? Kalau ada duit, Ada sikat. duit, sikat. Nggak Nggak ada duit ya? rebahan jangan. Tapi seru loh hari ini ngobrol ini. Tapi antara TikTok nih Reza sama Oza ya, kan platform media sosial itu kan banyak jenisnya, ya kan TikTok kan sekarang boomingnya luar biasa. Pastinya dulunya pernah main Instagram, bahkan mungkin sampai sekarang juga main Instagram. Ya. Dan juga memberikan informasi juga buat sobat sehat. Antara Instagram sama TikTok, menurut kalian berdua, ya kan, mana yang lebih enak? Punya karakter masing-masing ya antara TikTok dan Instagram tuh kayak punya style beda aja sih. Sama isi netizennya juga beda. Oke. Antara Instagram dan TikTok. Kalau ditanya lebih enak mana? Sebenarnya kalau kita ngomong simpelnya ya, kita ngomong simpelnya sih lebih simpel main di Instagram. Lebih simpel Instagram. Lebih simpel Instagram karena effortless banget lah. Kita kayak apapun bisa kita Instastory, apapun bisa kita mainkan di Instagram. Oke. Terus kita bertugas untuk menghiburnya dengan cara ya ngupload foto, ngupload video singkat atau segala macam. Tapi kalau untuk di TikTok kita butuh effort lebih. Karena kita harus membuang konten yang berisi, Oke. yang baik, yang kreatif, yang edukatif Yang gitu kan, lucu. yang lucu gitu. Jadi kita di TikTok itu tidak bisa sembarangan buang konten karena belum tentu dia akan viral. Di situ perbedaan stylenya. Tapi keunggulan TikTok ini lain pula nih. Ada unggulnya? Ada unggulnya. Ada. TikTok itu bisa memviralkan sesuatu yang sebelumnya biasa-biasa saja. Orang-orang yang biasa saja bisa mendadak viral dari TikTok. Misalnya dia punya akun followers cuman 100. Iya. Tapi dia bikin konten yang bagus nih. Iya. TikTok suka nih. Di FYP kan lah, di FYP kan sama TikTok. Di blast tiba-tiba viewersnya bisa 1 juta, 5 juta, 10 juta. Dengan sekejap mata. Beda dengan Instagram berarti. Beda dengan Kalau Instagram platformnya mereka tidak memblas ketika ada. Ada algoritma explore juga, tapi tidak sejauh lah, tidak segila TikTok. TikTok itu bisa hitungan jam, bisa viral. Misalnya kita bikin video nih, Iya. dengan hitungan 2 jam tiba-tiba viewers sudah 1 juta bisa. 5 jam kemudian dia udah tiba-tiba 5 juta. Padahal followersnya tadi cuma 100 Cuma orang. 100 orang. Itu bedanya. Oh, gitu. Pantesan Ojai juga ngikut di TikTok. Ya, Iya. kurang lebih begitu. Ya kan masuk dalam dunia TikTok Betul. tadi. Ya kan. Itu kalau bikin konten itu tiap hari. Tiap hari. Tiap hari bikin konten. Aku Kalau Jay mungkin enggak ya? Enggak ya? Sebulan sekali nih. Kenapa? aku makanya tuh belum tentu juga. Belum kadang-kadang tentu juga ya. aku bilang, Tergantung poni lah ya. Iya, Tergantung benar. poni. Kalau poninya miring kiri ya kan. Aku nggak jadi. Nggak jadi. Ya Jadi kan bikin kayak konten. ke bulan tengah nggak jadi. Nggak jadi. Tergantung angin tuh berarti. Iya kan. Jadi mesti ruang-ruangan begini baru bisa. Baru bikin ya kita.
Tapi emang seyogianya biasanya creators tuh satu hari satu. Aku termasuk yang satu hari satu. Tapi kalau lagi ada waktu, ada moodnya dapet nih, bisa lebih. OJ juga gitu. Jadi kalau aku nih, kalau di IG sama di TikTok ya, kalau suruh milih nyaman dulu nih. Kalau nyaman aku Instagram. Nyaman. Jadi nggak ada keharusan gitu. Kalau Instagram nggak ada keharusan, tapi story harus dah kan. Tapi kalau untuk feed kagak kan. Nah terus kalau di TikTok itu aku masih karena belum menemukan style si TikToknya ini nih dari akunya sendiri, dari OJ-nya sendiri. Jadi masih ngeraba lah gitu, jadi kayak masih belum nyaman aja gitu. Tapi untuk ngoblas bener kok bisa orang banget. itu kita bisa banget. Intinya emang kalau punya challenge masing-masing sih. Kayak ini aja, kayak apa namanya, nanam saham tuh. Kalau resikonya kecil, ya berarti peluang untuk dapat keuntungannya juga kecil. Itu Instagram tuh. Benar. Tapi kalau TikTok dia resikonya tinggi, tapi butuh challenge juga yang tinggi juga. Kita harus memiliki kreativitas yang tinggi juga. Tapi untuk peluang mendapatkan followers, peluang untuk viral tuh lebih besar di TikTok. Algoritmanya agak beda. Oke. Ada duitnya nggak sih main gitu? Kenapa sih anak muda zaman sekarang ya kan? Ya ini yang dari dulu mau saya tanyakan, dan kebetulan Reza dan Oza hari ini hadir di sini. Saya ingin bertanya, dan mungkin ini juga pertanyaan banyak teman-teman sahabat sehat gitu ya. Sebetulnya main media sosial tuh ada duitnya nggak sih? Dan duitnya aja. Untuk duit itunya apa? Kalau monetasi enggak. Monetasi nggak ada. Kayak beda sama YouTube ya. Kalau di YouTube kan ada tuh ya kan, katanya kalau sudah sekian viewernya kalikan dengan jamnya, durasinya, kalikan dengan subscribernya lah, ada itu dapat monetizing. Karena kalau di YouTube kan saya lihat ada iklan-iklan ya. Ada orang begitu, viewernya sekian, itu banyak iklan-iklannya nempel di situ. Nah, kalau TikTok sendiri kan saya melihat tidak ada iklan-iklannya gitu ya kan. TikTok, Instagram tidak termonetize. Tapi kita bisa dapat uang dari endorsement. Oh, berarti jadi ada uangnya. Ada uangnya. Oke. Berarti kalau mungkin pesan buat teman-teman, ya namanya tujuannya adalah berkarya. Setiap karya pasti ada harganya. Setiap karya ada nilainya. Dan nilai itu macam-macam. Kalau di platform YouTube itu dia dengan menggunakan monetize. Kalau di TikTok sama Instagram itu dia endorsement. Berarti dari pihak-pihak pemilik produk gitu ya. Oke. Apakah itu yang mendorong Reza sama Oza untuk bermain itu? Apalagi kayak Reza ya, konten tiap hari bikin konten itu adalah supaya nanti di endorse, ada tujuannya, atau memang dari awal niatnya adalah yang penting aku mau sharing aja lah. Jaga pelanggan. Jaga pelanggan. Jaga pelanggan ini adalah sekarang ini ada 2,5 juta followers aku di TikTok. Yang harus aku aku ayomi. Berarti kan mereka kan memfollow aku dengan tujuan untuk menunggu konten aku. Logikanya fans begitu. Gitu ya? Iya, followers. Logikanya gitu kan. Berarti ya aku harus kasih asupan untuk mereka. Di situ akhirnya ada motivasi yang mana setiap hari aku harus melakukan sesuatu, harus membuang sesuatu, harus menciptakan karya supaya mereka terhibur. Itu adalah motivasi nomor 1. Walaupun tetap tidak kita pungkiri, dengan kita bikin konten, dengan viewers kita naik, itu kan menambah followers. Menambah engagement yang tinggi di platform tersebut. Begitupun ketika kita lagi naik, followers naik terus, brand-brand juga mengikuti, melihat, dia bagus bikin kontennya, dia kontennya dilihat banyak orang. Membuat brand-brand dan produk-produk tertarik untuk mengendorse. Akhirnya kita, jerih payah kita, capeknya kita, usaha kita terbayar dengan apa yang kita dapatkan. Dan juga di samping itu kesenangan kita juga ketika melihat mereka senang menonton konten kita, itu juga kita senang. Kita nggak usah mikirin endorsement juga. Ketika kita bikin konten terus viewersnya kita tinggi, orang-orang komen banyak, orang suka, orang puji, kita juga senang. Gitu sih, itu yang membuat kita akhirnya bersemangat bikin konten. Wow, berarti ada tujuannya ya. Ada tujuannya adalah yang awal adalah untuk bagaimana memberikan kepuasan buat follower supaya mereka terus bisa mengikuti perkembangan. Ya kan. Kalau OJ sendiri pernah nggak sih
posting sesuatu tapi nggak ada yang nonton atau viewernya Kecil. gitu? Banyak kita pun. Ada ya. Nah itu perasaan kamu gimana? Biasa aja sih. Kayak Enggak, maksudnya yang enggak gimana gitu ya. Iya. enggak maksudnya Biasanya dalam api ya, dalam api ya. apa Misalnya- itu gini nggak membuat kamu malas posting lagi nggak? Iya. Enggak lah. Soalnya kan biasanya kalau orang Enggak, kita dalam gua malah dunia seni penasaran kan cuy. Iya, tapi lo bikinnya 3 hari kemudian lagi. Iya. Enggak, soalnya jelek apa enggaknya kan kadang-kadang aku tuh emang jarang nggak kayak Eja. Kalau Eja kan langsung tuh tiap hari. Oh tuh, iya, gitu. dia kalau di TikToknya dia dok, dia posting sesuatu ketahuan bakal viral atau enggaknya nggak dalam sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Oke. Tapi kalau di TikTok aku algoritmanya agak beda sama dia. Di saat itu juga udah ketahuan nih, wah ini konten dalam beberapa jam, wah ini dia naik viewersnya atau dia biasa aja, udah ketahuan. Jadi kalau aja biasanya dia bikin konten terus tinggal nggak diliatin Pokoknya sama dia. udah 1,8 aja ya. Kalau itu senang. Iya. Kalau viewersnya di bawah 10k lo gerendengan kan lo. Nggak apa-apa cerita sama dokter, siapa tahu lo dikasih obat biar lo nggak stres. Enggak. Maksudnya enggak Iya loh, karena ini kan juga info juga ya, Iya. mungkin Reza sama Oja ya, banyak para pemain di TikTok yang saya perhatikan itu bisa mengakibatkan suatu masalah kesehatan yang sangat-sangat serius loh. Nah, itu Masalah kesehatannya bisa serius, baik yang nonton atau yang kreatornya. kreatorsnya. Yang nonton tadi ya kan, kalau nggak terkontrol bisa kecanduan, karena media sosial itu kalau tidak dikontrol dengan baik penggunaannya itu bisa lebih ganas dari narkoba. Lebih candu Iya, ya. bener. Ya kan, karena tubuh manusia itu di dalam otak kita ada sebuah hormon namanya dopamin. Dan dopamin itu tidak hanya ketika kita ngerokok atau pakai narkoba terus dopaminnya banjir keluar, membuat kita itu kecanduan, excited, tapi saat kita, contoh maaf, laki-laki selalu sering onani, masturbasi, itu lama-lama juga dopaminnya nyangkut di situ. Dan itu akan mengakibatkan kecanduan untuk yang namanya masturbasi. Kecanduan nonton film porno, termasuk kecanduan medsos. Jadi ada orang tuh yang sampai tadi contoh Instagram tuh, orang kalau misalnya nih, waduh gua kalau habis ini gua harus posting, harus ini gitu. Nah, kalau teman-teman berdua ini gitu. Kan sebagai kreator. Kalau yang nonton kayaknya nggak bisa lepas. Tiap hari bangun tidur set ambil akun lihat di TikTok apa ini apa lagi gitu. Nah, kalau sebagai kreator sendiri, saya membacanya kan melihatnya ada tujuan tadi kan memanjakan atau memuaskan followers. Jaga pelanggan kan? tadi. Viewersnya harus sekian. Ketika viewersnya nggak nyampe, pernah nggak sih ngerasa, aduh kok, atau gue udah ditinggalin orang nih, nggak menarik lagi ya, atau mungkin poni gue salah kali, gitu kan ya, gitu gimana perasaan? Kecewa pernah ya cuy ya, kecewa. Pasti. Jadi gini loh, TikTok gini sih, jadi kalau kita serius, itu kadang-kadang malah aneh, malah dikit. Viewersnya. Iya. Oh, Tuh TikTok tuh, aku buat iseng, bagus. Oke. Tuh jadi makanya kalau di TikTok itu kalau kita bikin serius terus penontonnya dikit itu kita agak-agak bete juga sih sama si Mimin itu tuh. Orang juga belum tahu siapa itu. Kayak tadi aku bilang pas sebelum on cam kan, TikTok lagi tidak bersahabat. Kadang-kadang gitu, algoritma TikTok itu balik lagi kita tidak pernah bisa membaca maunya TikTok ya. Kadang dia berubah-berubah. Dalam setiap hari beda-beda dok. Bener yang kata Om Ojai bilang, ketika kita bikin konten yang bagus nih, serius nih, kita udah ekspektasi wah ini bakal bagus nih. Nggak tahu viewersnya nggak gede. Ada lagi kita bikin iseng nih, yang kita ekspektasi ini ya udahlah kita buang-buang iseng, ini paling viewers berapa lah. Nggak taunya gede. Contoh kemarin ada banget yang aku bikin konten, aku kan style aku kan ngecek ya dok. Kayak kemarin aku bikin konten yang soal sedekah, tadi aku bikin konten di TikTok. Aku bikin kayak ada bersedekah yang baik cek gitu kan. Itu kan informatif banget kan, edukatif tuh. Gue sampai riset untuk mencari kalimat-kalimat yang supaya orang pas nonton itu bisa meresapi. Sampai gue bikin wordingnya dengan seniat itu dok. Viewers 200 ribuan, 250 ribuan lah, termasuk yang tidak terlalu bagus ya. Tiba-tiba aku bikin video iseng dok. Ada tren yang pakai gigi kawat. Aku iseng aja ikut. Yang pakai bahasa Thailand itu yang cuma nyengir doang, nggak nyampe 15 detik, cuma nyengir doang dok. Gini doang.
4, something juta. Iya. Dan di situ aku expect gue iseng aja buang, ikutin tren aja, nggak expect sampai sejuta aja gue nggak kebayang. Tiba-tiba 4, berapa 4, sekian juta. Wow. Di situ yang akhirnya kadang-kadang kita berprasangka baik, terima kasih TikTok gitu kan. Kadang-kadang kecewa juga, ya apaan sih TikTok, kita udah bikin usaha-usaha, ada kecewanya juga. Ada, pasti ada kecewanya. Cuman emang yang dokter bilang tadi, emang kita harus bisa memanage dengan baik. Kalau aku jujur pernah ada di momentum ketika aku bikin konten terus tidak naik, kecewa tuh. Bahkan sampai malas bikin konten lagi, gue bete ah. Pernah kayak gitu. Cuman pernah gitu. Pernah. Dan aku pernah sharing juga sama creators lain, ada beberapa temen juga ada yang kayak gitu juga. Tapi ya itu balik lagi, kita harus menyadari bahwa kehidupan dunia maya kita jangan sampai kita bawa ke kehidupan nyata kita. Dunia medsos kita berbeda dengan dunia nyata kita. Jangan sampai mengurangi esensi kehidupan nyata kita. Contoh, ada yang sampai dia konsentrasi di konten, jauh dari keluarga. Iya betul. Habis waktu di konten, habis waktu untuk anak istri. Itu yang akhirnya kita sempat sharing. Anak istri ke suami. Iya kan. Cucu juga ada kali nggak? Oh berarti gara-gara medsos si Oja jauh dari anak istri gitu? Enggak. Oh, enggak. Cuman mengingatkan, ada sharing-sharing tentang itu. Oh gitu. Iya. Aku ajak kok anak suka. Iya. itu yang membuat creators agak berbeda membawa dampak negatif ke kehidupan nyata dia, padahal kehidupan nyata dia jauh lebih penting dibanding medsos dia gitu. Tuh catat ya teman-teman saya tuh pesannya bagus tuh ya, bahwa kita boleh mengikuti tren gitu ya, tetapi jangan sampai dunia nyata tadi ya kan itu terpengaruh gara-gara dunia maya. Betul. Ya kan, padahal tujuan kita dunia maya itu adalah ingin berkarya saja, tapi bukan berarti kita meninggalkan kenyataan dalam kehidupan ini. Betul. Kalau yang sudah berkeluarga jangan sampai anak istrinya ditinggalkan hanya gara-gara konten ya kan. Betul. Ya jangan sampai ya tapi ngomongin rambut bukan karena konten kan itu ya. Dulu iseng, tapi sekarang jadi karakter dia. Iya, jadi dipertahankan. Mana nih pernah ada pertanyaan kan, potong apa enggak? Banyak yang foto, banyak yang minta nggak foto. Ada yang bilang potong aja, tapi banyak yang bilang diemin aja gitu. Jadi karena udah ciri khas dia. Iya. Soalnya dia sebenarnya kalau nggak potongan begini, dia merasa ganteng katanya. Sama bini lo. Aku nggak ngomong. Nggak ngomong gitu. Terus ngomongnya begini juga ganteng. Soalnya memang beneran ganteng, ntar coba dicari aja ya fotonya Om Ojai. Si saat dia ngeband, kece banget tuh. Ganteng dia. Ada kok di TikTok. Ada di TikTok ya. Oh jadi ini justru pakai model ini tuh supaya kegantengannya nggak tampak gitu. Wih, sombong sekali. Iya. Oh, dia nggak mau jadi orang sombong. Iya. Enggak, aku tuh orangnya merendah. Rendah aja Iya, ya. kan udah merendah, emang udah rendah. Oh iya, kapan lo meninggi nggak ada? Iya, makanya gue terus aja. Dia dilema itu antara mau cukur tapi ganteng atau dipertahankan tapi punya ciri khas, itu makanya dia bingung. Tapi nggak boleh sama dia. Dia begini aja katanya. Saran. Makanya. Ini pertemanannya akrab sekali ya. Pernah nggak sih berantem? Pernah, kalau lagi sparring silat kita berantem. Maksudnya berantem Rebutan makanan. Rebutan makanan. Rebutan makanan. Enggak deh. Enggak, iya bener, rebutan makanan iya. Oh. Iya. Berantem gitu. Kalau lagi syuting. Iya. Milih mana lu? Enggak, kalau berantem beneran enggak pernah. Nggak pernah berantem beneran ya. Berarti tetap menjaga. Apa yang membuat pertemanannya awet? Karena kita komunikatif sih, kayak ada masalah nih langsung ngomong. Nggak pernah ditanam-tanam gitu. Oh. Kita langsung orangnya ceplos-ceplos, kalau ada apa langsung ngomong. Jadi misalnya ada masalah selesai di situ, walaupun mungkin ada misalnya dikit lah. ya ada tensi naik dikit, tapi selesai di situ. Jadi nggak berkepanjangan. Udah berapa tahun berteman? 2009 berapa tuh? 11 tahun. Wow. 11. Kalau anak kecil udah SD, SMP, SD. SD lah. Iya, 11 tahun ya. Waduh. SMP. SD, nggak tau lah. Jangan disuruh ngitung lo siang-siang, aus. Kasih dong gaya yang sering kali dimainkan di TikTok. Gaya.
Kalau aku ya tadi stylenya ngecek tadi misalnya. Ngecek. Main ke OKB cek. Jadi hari ini aku lagi syuting podcast sama Dr. Darmawan dan kita sekarang lagi ngebahas dunia lika-liku sosial media. Kita bahas apa aja gitu-gitu kalau aku. Oh, kalau stylenya Mas Ojek? Kalau Ojay dia sitkom. Dia sitkom, dia Iya, komedi. Iya. Oh. Komedi. Itu dengan tim berarti? Atau sendiri? Kadang-kadang Biasanya sendiri, kadang-kadang berdua gini aja. Oh. Kalau ada jogetan, aku buat jogetan yang lucu aja. Nggak pernah serius aku. Sama dia suka dubbing misalnya Iya, ada dubbing. apa yang suara kamu lah dia meranin gitu. Gitu. Itu ada idenya dari pribadi Mas Ojek atau memang ada tim kreatif Enggak, aku sendiri sih. sendiri? Karena lihat-lihat aja gitu, terus ada masukan dari temen, ada yang ngirim bikin ini gitu. Oh iya nih, boleh juga nih. Soalnya kalau di TikTok kita memang misalnya kita punya ciri khas, itu harus dipertahankan. Atau yang kedua, ngikutin tren. Di TikTok misalnya lagi ada tren ini, ya kita creators kalau bisa bikin. Jadi misalnya kamu aja ada tren yang dubbing dia bikin gitu. Oh. Pokoknya kita harus up to date. Iya. Jangan sampai kita sebagai creators ketinggalan. Itu tantangannya, makanya kita dituntut kayak setiap hari harus lihat dong, itu challenge-nya di TikTok. Kita cek ada tren, kita langsung buat. Misalnya kita lagi di mana nih, waduh ada tren ini harus buat nih, bela-bela ini, berhenti dulu, cari cahaya yang bagus, kita bikin dulu. Itu creators. Iya, itu aku termasuk yang kayak gitu, Sampai segitunya, Riz? Sampai segitunya, dan teman-teman juga kebanyakan kayak gitu. Tapi sekarang kayak lebih nothing tulus sih kalau sekarang. Itu mungkin beberapa bulan kemarin ya. Aku sempet yang kayak luar biasa banget nih buat TikTok. Tapi kalau sekarang kayak untuk effortnya ya? Iya, untuk effortnya. Cuman kalau sekarang kayak ya udah kita jalanin aja, biasa aja lah. Oke. Kayak udah realize yang tadi, jangan sampai kehidupan dunia maya kita mengubah apa yang sudah kita jalani di kehidupan nyata kita. Oh. Wow, mantap ya. Itu penting sekali pesannya buat sahabat-sahabat sehat ya, karena ini di obrolan berisi hari ini tuh saya ingin menitipkan pesan melalui Reza dan Joja juga dan juga teman-teman bahwa jangan sampai kita itu salah mengartikan dengan platform-platform media sosial. Artinya boleh dan nggak ada salahnya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu ya Reza ya. Tetapi jangan sampai itu merubah kehidupan nyata kita. Ya. Karena kalau tidak itu bisa mengakibatkan gangguan-gangguan psikologis yang cukup berat. Ada orang yang sampai depresi gara-gara kontennya nggak ditonton tadi, ya kan? Atau mungkin yang menonton juga nggak bisa lepas dari kecanduannya tadi. Ya kan? Nah, kalau Oja sendiri kan udah punya anak ya? Udah. Anak gimana ngelihat bapaknya main TikTok? Aku mainnya nggak sama depan anak gitu. Jadi anak. Tapi nonton nggak anak? Oh enggak. Masih kecil anaknya. Oh masih kecil. Ya, dia nggak. Aku suruh main TikTok. Oh belum. Emang sekarang nggak boleh juga di TikTok. Anak kecil nggak boleh main TikTok. Oh ada aturannya di situ. Ada aturannya. Oh baik. Akun anak kecil sekarang udah di ban sama TikTok. Oh iya. Disuruh sekolah dulu kayaknya. Oh, ternyata ada aturan juga ya di media sosial tuh ya. Ada. Oke. Ada rules-rulesnya juga. Waduh. Berarti itu tujuannya untuk supaya anak-anak kecil itu tidak mengalami negativitas lah ya gitu ya. Yeah. Sejak kecil ya. Jangan sampai kan anak kecil nanti poninya kayak Mas Ojay semua gitu kan ya. Tiba-tiba berubah semua ya kan, rambut bocil-bocil ya. Ya. Viral potongan rambut. Gara-gara Om Ojay. Iya. Tapi kalau pemain baru nih Iya. mau ke TikTok mendingan gak usah lah. Jangan ya. Bukan, jangan. Kenapa? Saingannya banyak. Jangan main saingannya situ ya. Ngambil apa kita? Iya. Mendingan jangan. Please. Itu pesannya itu ya. Jadi kalau yang mau main mendingan jangan. Iya, jangan. Sudah banyak saingan. Sekolah yang benar. Sekolah aja yang benar. Ada rezeki udah yang ngatur gitu kan. Masing-masing jangan ngerebut rezeki orang ya. Ntar kalau masih kecil udah kenal duit, ntar mas belajar. Oh iya. Baik. Ya kan, Reza sama Oja, terima kasih nih sudah banyak obrol di sini. Terima kasih juga, Dok. Semoga obrolan ini tadi juga bisa memberikan informasi yang bagus buat teman-teman di Sahabat Sehat bahwa tidak ada salahnya kita mencoba di dunia maya gitu ya. Tetapi kita harus ingat tujuan utamanya tadi. Tujuan utamanya bukan semata-mata cari uang ya kan. Kalau toh pun pada akhirnya tadi ya kebanjiran job, kebanjiran endorse dan sebagainya, yaitu anggap itu bonus, ya kan.
tapi lebih kepada kreativitas dan juga memberikan apa ya tadi Reza katakan tuh memanjakan apa istilahnya itu memuaskan followers. Karena itu kan tanggung jawab. Tanggung jawab. Kita sudah membuat mereka jatuh cinta sama kita. Jangan sampai kita meninggalkan dia. Jangan sampai meninggalkan seperti yang mantan yang lalu. Kena lagi 2 episode. Aku nggak tahu. Ya. Baik Reza, terima kasih. Oje, terima kasih Sama-sama. banyak. Semoga sehat selalu. Amin. Ya kan? Amin. Mudah-mudahan Sehat nggak selalu bosen-bosen terus. Kalau nanti episode selanjutnya ada pembahasan menarik kita undang lagi. Siap. Ya kan? Dan Ngobrol-ngobrol lagi. terus selalu menginfluence banyak orang. Kebaikan. Supaya banyak orang yang ikut nonton. Iya. Ikut nonton. Jangan ikut join bikin konten ya. Iya, Nambahin iya, saingan iya. tuh pesannya. Jangan ikut-ikut bikin konten karena sudah banyak yang bikin konten. Udah ada penuh. Lebih baik daripada Anda bikin konten, tonton channel kami. Nah, bener. Ya kan? Subscribe Kami di lagi. OKB, OKB. subscribe, share, like dan komen. Demikian obrolan kita. Saksikan terus OKB. Salam sehat Mantap. lebih lama.